Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pelaksanaan P20 Presidensi Indonesia dengan mengusung Stronger Parliament for Sustainable Recovery telah berakhir pada saat ini, dihadiri oleh 19 ketua parlemen, juga hampir 59 head of delegation yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelenggarakan Parliamentary 20 dalam rangka menuju presidensi G20 yang akan nantinya dilaksanakan oleh pemerintah pada bulan November yang akan datang. Ada 4 topik yang didiskusikan dalam pertemuan P20 selama 2 hari ini. Yang pertama adalah ekonomi hijau, kemudian yang kedua ketahanan pangan dan energi, yang ketiga bagaimana parlemen efektif dan demokrasi, serta inklusi sosial, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dari hasil diskusi semua negara G20 dan tamu-tamu negara yang ikut datang pada kesempatan ini berkomitmen bagaimana kita bisa bekerja bersama menciptakan perdamaian dunia, kemudian memberikan harapan baru atau new hope bagi dunia internasional bahwa kita mau hadir berkomitmen untuk bagaimana menciptakan dunia menjadi lebih damai dan bagaimana kemudian dunia global penuh dengan kesejahteraan sosial tanpa kemudian saling membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, kemudian juga tidak membedakan laki dan perempuan, dan bagaimana kemudian semua negara merasakan manfaat dari kebersamaan dunia global yang ada. Sehingga kita semua mempunyai satu harapan bahwa ke depan pasca pandemi COVID-19 ini tidak ada satu negara pun yang kemudian ditinggal. Artinya semua negara saling membantu karena tidak akan mungkin satu negara bisa kemudian survive pasca pandemi COVID ini di urusan ekonomi, perdagangan dan sosial jika hanya sendirian. Jadi dalam kesempatan ini alhamdulillah P20 yang menjadi tuan rumahnya adalah Indonesia, Parlemen DPR RI sudah berhasil membuat satu komitmen, walaupun kesepakatannya itu tidak bisa menjadi joint statement karena memang ini menjadi hak chair, namun semua pendapat, komitmen dan saran masukan sudah kami cantumkan dalam keputusan yang sudah disepakati oleh semua negara. Mungkin itu pengantarnya, ada pertanyaan? Selamat pagi Bu Puan, saya Anisha dari merdeka.com. Saya punya ada beberapa pertanyaan Bu. Tadi Ibu sebutkan ada 19 negara parlemen ya Bu ya. Boleh tahu Bu apakah itu semuanya hadir atau ada yang diwakili, maksudnya tidak hadir, dan apakah mereka hadir secara virtual? Itu yang pertama. Yang kedua, menyinggung tadi yang Ibu sampaikan, apakah ada perbedaan pendapat antara negara atau delegasi dalam forum tersebut di masing-masing sesi diskusi? Lantas jalan tengahnya yang disepakati apa? Terus khususnya untuk masalah ketahanan pangan dan energi yang tadi Ibu titik beratkan juga. Selanjutnya masih terkait ketahanan pangan, apakah ada kesepakatan untuk memastikan tidak ada lagi gangguan rantai pasokan Bu? Karena kan ancaman resesi juga tahun depan dari sumbernya yang sama. Terus itu aja dulu. Terima kasih. Yang pertama, pertemuan ini tidak ada virtual, semuanya offline, semuanya hadir. Jika kemudian ketua parlemennya tidak hadir, diwakili oleh wakil ketua parlemen atau kemudian delegasi yang ditunjuk anggota MP-nya atau member of parlemennya atau anggota DPR-nya. Jadi semua negara mengirimkan perwakilannya, namun hampir 19 ketua DPR hadir pada pertemuan ini. Kemudian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini, komitmen semua negara terkait dengan pasokan energi dan ketahanan pangan, kami semua mempunyai komitmen yang sama bahwa bagaimana kemudian menuju tahun 2023 diharapkan tidak ada negara yang kemudian tidak mendapatkan pangan yang seperti dibutuhkan karena akan merugikan masyarakat atau rakyat yang ada di negaranya. Juga bagaimana kemudian kami mendukung, mendorong jangan sampai dalam masalah keamanan, keselamatan dan urusan pangan ini kemudian perempuan dan anak menjadi korban yang terbesar. Semua komitmen itu disampaikan tentu saja dengan cara dan pendapat dan pandangan yang berbeda-beda dalam semua sesi.
kami menyepakati bahwa tidak ada negara yang saling menyerang, tidak ada negara yang kemudian saling menyalahkan. Namun tentu saja dalam diskusi kami mempersilahkan semua negara untuk menyatakan pendapatnya sesuai dengan harapan, cita-cita dan tujuan dari semua negara yang tadi menyampaikan pendapatnya masing-masing. Hasil yang nanti akan dibawa ke KTT apa aja ya Bu dari 3 hal Saat tersebut? ini semua masukan, pendapat dan komitmen sudah kami catat, nanti akan menjadi satu kesimpulan yang tentu saja ada sesi khusus untuk bisa membuat itu menjadi satu kesimpulan yang nanti akan disampaikan dalam presidensi atau G20 yang akan datang. Cukup? Berarti joint statement-nya belum ada? Nggak ada joint statement, karena ada. memang joint statement pada saat ini tidak ada kami menyepakati tidak ada joint statement, tapi semua pendapat, masukan, komitmen sudah dicatat. Cukup? Terima kasih semuanya. Bu, masih ada lagi Bu. Bu, masih ada lagi Bu. Masih satu lagi, Bu. Bu. Ya, Apa? langsung aja. Ya, selamat siang Bu. Tunggu dulu yang nanya yang mana, ini yang sini. Nah. Maaf, harusnya ke sini tadi. Izin Bu, saya Raiza dari Rumol ID, minta tanggapannya soal nanti pertemuan dengan Pak Airlangga Hartarto, nanti gimana ininya Bu? Apa? Pertemuan dengan Pak Airlangga Hartarto. Kenapa pertemuannya? Enggak, kapan dan membahas apa? Ya, pertemuan silaturahmi untuk membahas bagaimana menyamakan visi dan misi, pandangan dalam membangun bangsa dan negara menuju tahun 2024. Ini kan pertemuan silaturahmi yang memang harus saya lakukan dan disepakati untuk sama-sama dilakukan. Sudah? Nggak ada lagi? Satu lagi, Bu. Oh. Selamat siang Bu Puan, nama saya Siti Halimah dari Gatra Bu. Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan, sebenarnya saya mau mengajukan semalam, tapi karena waktu ya beginilah. Oke, pertanyaannya saya ada 2 nih Bu. Yang satu soal ekonomi hijau, itu penerapannya untuk di Indonesia bagaimana dan hasil kerjasamanya seperti apa? Dan yang kedua, untuk ketahanan pangan ini, untuk bisa diekspor ke luar negeri, terutama negara dengan 4 musim, bagaimana cara memperbaiki kualitas pangan itu sendiri? Itu saja, terima kasih Bu. Yang pertama terkait dengan green economy atau ekonomi hijau, tentu saja masukan yang kami dapatkan dalam forum P20 ini akan kami sampaikan, akan kami diskusikan kepada eksekutif atau pemerintah. Karena yang memegang program secara teknis di lapangan adalah kementerian dan lembaga. DPR RI hanya kemudian menampung aspirasi, menyampaikan, kemudian melakukan fungsi-fungsinya yaitu fungsi pengawasan dan budgetingnya agar program pemerintah bisa terimplementasi di lapangan. Kemudian satu lagi apa tadi? Ketahanan pangan. Pangan Bu, untuk ketahanan pangan Bu. Ya, ketahanan pangan juga itu ranahnya eksekutif, ranahnya pemerintah. Makanya nanti dari DPR kami akan mengkoordinasikannya melalui komisi-komisi terkait dan masukan dari P20 ini akan diberikan kepada pemerintah untuk bisa diimplementasikan di lapangan karena teknisnya itu ada di pemerintah, ada di eksekutif. DPR hanya memberikan masukan, kemudian melakukan pengawasan terhadap program ketahanan pangan dan ekonomi hijau yang akan dilakukan oleh pemerintah. Cukup ya, makasih semuanya.